akan membahas sebuah film bergenre thriller horor yang berjudul Bird Box. Film ini bercerita tentang keadaan dunia ketika suatu entitas misterius menyerang manusia dan membuat siapapun yang melihatnya akan tergerak untuk bunuh diri. Di tengah situasi itu, Mallory bersama kedua anaknya berusaha melindungi diri dengan menutup mata mereka dan mencari perlindungan. Akankah Mallory dan kedua anaknya berhasil melewati semua rintangan? Simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Are you not? I need help. Di awal film, kita pun diperlihatkan pada seorang wanita bernama Mallory yang sedang memberikan instruksi pada kedua anaknya yang diberi nama Boy dan Girl. Mallory menegaskan bahwa kedua anaknya dilarang membuka penutup mata apapun alasannya dan mereka harus menuruti setiap instruksi dari Mallory selama perjalanan berlangsung. Mereka bertiga bersiap melakukan perjalanan berbahaya dengan menyusuri sungai selama 2 hari. Lantas, apa alasan Mallory memberikan instruksi itu? Scene lalu berpindah memperlihatkan 5 tahun sebelumnya. Saat itu, Mallory yang tengah hamil besar dikunjungi oleh saudara perempuannya yang bernama Jessica. Karena banyak menghabiskan waktu menyelesaikan proyek lukisan, Mallory sampai lupa memenuhi kebutuhan janinnya dan bahkan menutup diri dari informasi dunia luar. Jessica pun menyuruhnya menonton televisi karena sekarang ada kejadian misterius yang terjadi di sekitar Eropa dan Asia, di mana banyak orang bunuh diri secara massal dan penyebab pastinya masih belum diketahui. Setelah itu, Jessica pun mengajak Mallory untuk memeriksakan kandungannya. Dr. Lapham yang memeriksa Mallory tahu betul bahwa Mallory tidak menginginkan bayinya itu. Jadi, ia pun memberikan sebuah brosur adopsi untuk berjaga-jaga jika nantinya Mallory ingin menyerahkan bayinya. Setelah selesai, Mallory melihat seorang wanita yang sedang membenturkan kepalanya berulang kali ke jendela rumah sakit. Karena ketakutan, Mallory pun segera berlari dan menyusul Jessica yang sudah menunggu di dalam mobil. Dalam waktu singkat, orang-orang di sekitar mereka juga mulai berperilaku aneh. Satu persatu dari mereka seperti terhipnotis untuk melakukan bunuh diri sehingga menyebabkan kepanikan dan kekacauan di kota tersebut. Tak terkecuali, hal yang sama juga terjadi pada Jessica. Ia seperti melihat sesuatu yang mengerikan dan ia pun mulai terhipnotis. Mobil yang dikendalikan oleh Jessica akhirnya tidak terkendali dan terjadilah kecelakaan. Jessica kemudian keluar dari mobil dan membiarkan dirinya ditabrak oleh mobil lain yang sedang melaju. Mallory yang masih terkejut hanya bisa berlari mengikuti orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya ia pun hendak diselamatkan oleh seorang wanita bernama Lydia. Namun, belum sempat menyelamatkan Mallory, Lydia juga terhipnotis dan masuk ke dalam mobil yang sedang terbakar. Seorang lelaki bernama Tom lalu meraih tubuh Mallory dan membawanya masuk ke dalam sebuah rumah yang berada tak jauh dari sana. Rupanya rumah itu adalah rumah Lydia dan suaminya yang bernama Douglas. Atas kejadian itu, Douglas pun menyalahkan Mallory atas kematian sang istri. Selain Mallory, Douglas, dan Tom, di rumah itu juga ada beberapa orang lainnya yang ikut berlindung. Seorang pegawai supermarket bernama Charlie berkata bahwa semua ini terjadi sebagai hukuman bagi umat manusia dan makhluk misterius yang menghipnotis orang-orang adalah iblis akhir zaman. Dari semua yang telah terjadi, mereka pun mengambil kesimpulan bahwa mereka semua akan selamat asalkan tidak melihat makhluk tersebut. Alhasil, semuanya pun mulai bekerja sama untuk menutup semua jendela agar mereka tidak bisa melihat dunia luar.
Keesokan harinya terdengar suara ketukan dan permintaan tolong dari luar rumah. Semuanya pun bersiap di sekitar pintu dan Tom menyuruh mereka semua untuk menutup mata. Setelah dirasa aman, semuanya pun membuka mata dan mendapati seorang wanita hamil bernama Olympia. Meskipun awalnya tidak mendapatkan sambutan yang baik, namun akhirnya mereka pun sepakat untuk membiarkan Olympia tinggal di dalam rumah itu. Seorang lelaki bernama Greg kemudian memiliki sebuah ide untuk memantau CCTV di sekitar rumah. Mungkin saja jika dilihat melalui CCTV, makhluk misterius itu tidak bisa menghipnotis mereka. Melalui monitor, Greg melihat sebuah bayangan hitam besar yang diiringi dengan kedatangan segerombolan burung dan angin kencang. Tak lama kemudian terdengar kegaduhan dari ruangan Greg dan saat diperiksa, mereka pun mendapati kondisi Greg telah tewas akibat bunuh diri. Kegagalan Greg menyadarkan mereka bahwa makhluk misterius itu tidak boleh dilihat meskipun melalui monitor. Semuanya pun mulai frustasi karena berpikir cepat atau lambat mereka semua pasti akan mati di tempat itu. Mereka sudah tidak bisa lagi melihat dunia dengan bebas. Dan Lucy kabur dengan membawa satu-satunya mobil yang ada di sana. Kini mereka semua pun mulai merasa panik, karena tanpa adanya mobil itu, mereka tidak akan bisa kembali mencari persediaan makanan. Di tengah kepanikan itu, Olympia malah mengizinkan orang asing bernama Gary untuk masuk ke dalam rumah. Olympia mengaku kasihan pada Gary karena sebelumnya ia juga pernah berada di posisinya. Namun keputusan Olympia itu rupanya ditentang keras oleh Douglas. Sampai akhirnya Douglas yang akan menembak Gary berhasil dipukul oleh nenek Cheryl sampai pingsan.
Untuk sementara waktu, Douglas pun dikunci di dalam garasi agar ia tidak mengamuk dan membahayakan nyawa orang lain. Di dalam kamar, Olympia dan Mallory berbincang-bincang mengenai kehamilan mereka yang mulai mendekati waktu melahirkan. Olympia yang sangat ketakutan memberikan sebuah gantungan boneka pada Mallory dan memintanya berjanji bahwa Mallory akan menjaga anaknya jika nantinya Olympia tidak selamat. Di tengah perbincangan itu, Olympia tiba-tiba merasa kesakitan dan ya, waktu melahirkan sepertinya telah tiba. Mallory dan Tom kemudian membantu Nenek Cheryl untuk menyiapkan segala perlengkapan. Namun di tengah kondisi itu, Mallory juga mengalami pecah ketuban dan ia juga akan melahirkan di waktu yang sama. Saat Olympia dan Mallory sedang berjuang melahirkan, Gary menggambar sesuatu yang tampak menyeramkan dan begitu gambar-gambar itu dilihat oleh burung-burung, mereka mulai bereaksi sehingga Gary pun memasukkan burung-burung itu ke dalam kulkas. Douglas yang melihatnya berusaha memberitahu semua orang bahwa Gary adalah ODGJ, namun semua orang masih terlalu sibuk mengurus Olympia dan Mallory. Gary kemudian membuka pintu garasi agar Douglas melihat sosok misterius tersebut. Setelah memukul Tom dan membuka semua jendela, Gary beranjak ke kamar atas tempat Olympia dan Mallory saat ini berada. Sesampai di sana, Gary langsung membuka tirai jendela yang menyebabkan Olympia dan Nenek Cheryl tewas bunuh diri. Sementara Mallory berhasil bersembunyi di balik selimut bersama kedua bayi yang baru dilahirkan. Lalu Douglas tiba-tiba datang membawa senapan sambil menutup matanya. Ia pun berusaha menembak Gary, namun sayangnya tembakan itu sedikit meleset. Alhasil, Gary pun langsung mendorong Douglas ke lantai bawah dan menusuk dadanya dengan sebuah gunting hingga tewas. Tom yang baru sadar lalu segera mengambil senapan sambil menutup matanya. Dan ya, ia pun berhasil membunuh Gary dengan beberapa tembakan. Sejak kejadian itu, Tom, Mallory, dan kedua bayinya harus bertahan hidup bersama-sama. Bayi lelaki yang merupakan anak kandung Mallory diberi nama Boy, sedangkan bayi perempuan anak kandung Olympia diberi nama Girl. 5 tahun pun berlalu. Kedua anak itu tumbuh dengan segala batasan dan latihan bertahan hidup di tengah keberadaan makhluk misterius yang terus mengancam nyawa mereka setiap saat. Pada suatu malam, radio komunikasi mereka menangkap sebuah transmisi di mana seseorang bernama Rick mengaku memiliki tempat yang aman bagi orang-orang yang masih selamat. Namun, untuk sampai ke tempat itu, mereka harus menyusuri sungai selama 2 hari dan mengikuti suara burung-burung yang akan memandu mereka. Mendengar hal itu, Mallory dan Tom langsung mempersiapkan semuanya dan mengajak kedua anak mereka untuk memulai perjalanan. Saat sedang mencari makanan di sebuah rumah, keluarga ini tiba-tiba dikepung oleh beberapa ODGJ yang berkeliaran untuk membunuh orang-orang yang masih selamat. Tom lalu menyuruh Mallory dan kedua anaknya untuk kabur melalui pintu belakang, sementara ia akan berusaha mengalihkan perhatian orang-orang tersebut. Dengan pengalaman yang ia miliki, Tom rupanya berhasil menembak beberapa orang meskipun menggunakan penutup mata. Namun, ia mendengar ada satu orang yang berhasil selamat dan berusaha mengejar Mallory bersama kedua anaknya. Tom akhirnya terpaksa membuka penutup matanya agar bisa membunuh para ODGJ yang masih tersisa. Setelah membunuh satu orang terakhir yang berusaha mengejar keluarganya, Tom juga akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri. Sesampai di rumah, Mallory terus menunggu Tom yang tak kunjung pulang. Pada akhirnya, Mallory harus menerima kenyataan pahit itu dan berangkat menyusuri sungai bersama kedua anaknya. Sebelum itu, mereka tentu saja sudah mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan dan tak lupa membawa ketiga burung sebagai pemberi sinyal. Singkat cerita, perjalanan menuju kamp pengungsian akhirnya dimulai. Sudah pasti ada begitu banyak rintangan yang harus dihadapi, apalagi perjalanan ini benar-benar dilalui dengan mata tertutup.
Setelah perjalanan selama 14 jam, Mallory dan anak-anaknya menghadapi seorang ODGJ yang berusaha menyerang mereka. Dengan mata tertutup, Mallory pun berusaha melawan dan berhasil membunuh orang tersebut. Setelah itu, Mallory dan kedua anaknya kembali menghadapi rintangan selanjutnya, di mana kali ini mereka harus melewati arus sungai yang sangatlah deras. Awalnya, Mallory hendak mengorbankan Girl sebagai penunjuk arah. Namun ingatan Mallory tentang Olympia membuatnya tidak tega melakukan hal itu. Alhasil, ketiganya pun terpaksa melewati arus sungai dengan menutup mata tanpa bisa melihat rintangan apa yang ada di depan mereka. Mallory pun terus berusaha menyeimbangkan perahu dengan berbekal insting. Namun sayangnya, arus sungai yang sangat deras pada akhirnya membuat perahu mereka akhirnya terbalik. Di tengah situasi itu, Mallory berusaha memanggil Boy dan Girl. Terpisahnya Mallory dan kedua anaknya dimanfaatkan oleh makhluk misterius itu untuk berusaha mengelabui mereka agar mereka mau membuka penutup mata. Namun untung saja Mallory dengan cepat menemukan kedua anaknya dan menyadarkan mereka bahwa semua yang mereka dengar hanyalah halusinasi. Dengan memeluk erat kedua anaknya, Mallory terus mengikuti suara kicauan burung yang akan memandu mereka sampai di kamp pengungsian. Setelah perjuangan yang begitu panjang, Mallory dan kedua anaknya pun akhirnya sampai di dalam kamp pengungsian yang ditempati oleh Rick dan beberapa orang yang masih selamat. Di dalam kamp pengungsian itu, Mallory melihat orang-orang tunanetra yang membuat koloni dan menampung orang-orang lainnya yang masih selamat. Tentu saja orang-orang tunanetra akan sangat diuntungkan karena mereka memang tidak bisa melihat makhluk tersebut. Tak disangka di sana Mallory juga bertemu dengan dokter kandungannya yaitu Dr. Lapham. Dr. Lapham menanyakan kedua anak-anak Mallory yang masing-masing belum memiliki nama. Hingga akhirnya Mallory pun memberikan mereka nama yaitu Olympia dan Tom. Dan film pun akhirnya selesai.